Assalamualaikum, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mulai belajar seperti biasa. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan buku catatan. Baiklah, pada pagi hari ini kita masuk pada bab 4 yang membahas mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Bisa dibuka buku catatannya. Yang pertama yaitu mengenai hubungan internasional, yang akan membahas mengenai makna hubungan internasional, manfaat hubungan internasional, politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia, dan sarana hubungan internasional. Di sini ada ketutup ya. Yang pertama, hubungan internasional yang akan kita bahas yaitu maknanya ya, makna hubungan internasional. Pada makna hubungan internasional sendiri merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Jadi ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka dengan hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Nah, secara umum hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Selanjutnya, manfaat hubungan internasional. Jadi hubungan internasional ini mempunyai banyak sekali manfaat ya bagi negara-negara yang mempunyai hubungan. Bisa dilihat yang pertama menjaga kelangsungan hidup, kemudian mempertahankan kemerdekaan suatu negara. Jadi setiap negara di dunia ini membutuhkan dukungan dari negara lain untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum diproduksi di dalam negeri sendiri. Kemudian dapat meningkatkan perdamaian di seluruh dunia. Selanjutnya, suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Kemudian perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, adanya faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup selanjutnya ya, atau kesananya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Jadi ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, ini politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif. Bebas. Jadi Indonesia itu berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuannya sendiri ya, yaitu merdeka seutuhnya tanpa adanya tekanan dari negara lain untuk menjalin hubungan dengan negara manapun di dunia. Jadi tanpa adanya paksaan, Indonesia itu bebas menjalin hubungan atau relasi dengan negara-negara lain di dunia. Selanjutnya, Indonesia menjadi anggota PBB, termasuk juga kebebasan Indonesia menjadi anggota PBB, kemudian menjadi salah satu pendiri ASEAN. Nah, aktif di sini aktif dalam melakukan kerjasama dengan negara lain di dunia. Bangsa Indonesia selalu berusaha untuk mengambil peran atau kontribusi bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Contohnya dengan apa? Yang pertama itu menggagas dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Kemudian menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Saat ini Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan 162 negara di dunia. Jadi politik luar negeri Indonesia itu bersifat bebas dan aktif. Selanjutnya, sarana hubungan internasional. Jadi hubungan internasional ini mempunyai sarana ya.
Untuk sarana hubungan internasional bisa dilihat merupakan suatu sarana atau cara mendukung proses kerjasama atau hubungan internasional. Jadi sarana-sarana internasional ini meliputi yang pertama ada diplomasi. Diplomasi merupakan perundingan atau metode atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri. Kedua ada negosiasi, yaitu perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi negosiasi ini dilakukan oleh dua negara secara langsung. Ketiga yaitu lobby, yaitu suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. Kemudian ada propaganda. Propaganda yaitu suatu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran. Kemudian ada ekonomi, merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. Yang keenam ada kekuatan militer, yaitu kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional. Kekuatan militer yang kuat dapat dijadikan modal dalam hubungan internasional. Jadi itu sarananya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa komen di kolom komentar atau ditanyakan secara langsung melalui via WhatsApp dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum.